Warga Kiev benar-benar mengalami malam yang mengerikan hari ini, dan sekarang semakin banyak detail mengejutkan yang muncul tentang serangan licik Rusia terhadap Kiev yang benar-benar damai pada malam 24 Mei. Rusia melaporkan tentang dugaan keberhasilan serangan rudal Oresnik terhadap sebuah lapangan terbang di wilayah Kiev. Namun kenyataannya, itu hanyalah sebuah koperasi garasi, di mana rudal bernilai jutaan rubel itu hanya berhasil menghancurkan beberapa garasi saja. Selain itu, Kremlin menyatakan bahwa mereka telah menghancurkan gedung markas Komando Pasukan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina di Kiev, yang sebenarnya sudah kosong selama berbulan-bulan. Namun, media sosial justru dipenuhi dengan rekaman serangan rudal Rusia yang disengaja, saya tekankan, disengaja, ke rumah-rumah penduduk, sekolah-sekolah, dan bahkan Museum Chernobyl di Kiev misalnya. Dan yang paling mencolok sebagai tindakan balas dendam, seperti yang disebut di Kremlin, adalah penghancuran pusat perbelanjaan dan pasar di Lukyanovka, di Lukyansk. Inilah akibat nyata dari serangan sinis Rusia ini. Namun yang paling mencolok, Rusia sekali lagi hanya mempermalukan dirinya sendiri. Penggunaan rudal Oresnik yang sangat mahal dan katanya canggih itu hanya menyebabkan kehancuran garasi dan sudah tidak mengejutkan siapapun lagi. Mari kita bahas bersama dalam episode ini semua akibat dari serangan malam ke Kiev. Dan sayangnya bukan hanya itu saja. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Beri suka pada episode ini dan tulis komentar panjang apa saja di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Dan selain itu, berlangganan juga saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, saya akan memulai episode ini dengan membahas apa sebenarnya yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. Pada malam tanggal 24 Mei, Rusia melancarkan serangan gabungan besar-besaran ke Ukraina dengan menggunakan drone serang. Rudal yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Sasaran utama serangan adalah Kiev. Secara keseluruhan, pasukan radioteknik Angkatan Udara Ukraina mencatat 690 alat serangan udara. Secara khusus, 90 rudal dan 600 drone dari berbagai jenis. Secara khusus, ini termasuk satu rudal balistik jarak menengah Oresnik yang diluncurkan dari Kapustin Yar, wilayah Astrakhan, Federasi Rusia. 2 rudal aerobalistik, rudal KH-47M2 Kinzhal, daerah peluncuran, wilayah Lipetsk, Federasi Rusia. 3 rudal anti kapal Zirkon, daerah peluncuran di Crimea yang diduduki dan wilayah Kursk, Federasi Rusia. 30 rudal balistik Iskander M dan S-400 yang diluncurkan dari Bryansk, Kursk, dan Crimea yang diduduki. 54 rudal jelajah KH-101 Iskander K dan Kaliber, daerah peluncuran di Vologda dan Kursk, Federasi Rusia, dan perairan Laut Hitam. Selain itu, 600 drone serang tipe Shahed, Gerbera, dan Talmas. Amunisi berkeliaran Bandero, serta drone imitator tipe Parodi juga dikirim ke Ukraina. Pertahanan udara berhasil menembak jatuh atau menekan 604 target, termasuk 55 rudal dan 549 drone dari berbagai jenis. Selain itu, 19 rudal musuh diduga tidak mencapai targetnya. Akhirnya, tercatat 16 rudal dan 51 drone serang mengenai sasaran di 54 lokasi, serta jatuhnya drone yang ditembak jatuh di 23 lokasi. Rekaman serangan di Kiev yang muncul di internet pada pagi hari tanggal 24 Mei benar-benar mengejutkan dengan skala besarnya. Dan selanjutnya saya sarankan untuk melihatnya tanpa komentar.
Pada saat rekaman episode ini, diketahui ada 4 warga sipil yang tewas dan sekitar 100 warga sipil terluka. Kerusakan tercatat di semua distrik ibu kota Ukraina, kota Kiev. Di distrik Darnitsky, sebuah asrama rusak. Di distrik Desnyansky, sebuah supermarket dan pusat perbelanjaan terkena. Selain itu, drone, rudal, dan pecahannya juga mengenai gedung-gedung apartemen bertingkat. Secara khusus, gedung 16 lantai di distrik Obolonsky, gedung 23 lantai di distrik Solomiansky, gedung 23 lantai di distrik Holosivsky, dan gedung 24 lantai di distrik Pechersky. И 20-этажку в Печерском районе. Selain itu, 2 rumah, 2 sekolah, dan sebuah pusat perkantoran rusak di distrik Shevchenkivsky, ibu kota. Pembersihan puing-puing dan pemadaman kebakaran masih terus berlangsung hingga sekarang. Di wilayah Kiev, 2 pria menjadi korban serangan di distrik Buchansky dan Obuchivsky. Sebanyak 9 orang lainnya, termasuk seorang bayi, mengalami luka-luka. 5 dari mereka adalah warga distrik Fastivsky. 2 wanita yang terluka telah dirawat di rumah sakit, sementara sisanya mendapat pertolongan di tempat. Dan dari rekaman di ibu kota, terlihat bahwa militer Rusia dengan sengaja menyerang permukiman sipil. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bagaimana rudal-rudal itu secara sengaja menyerang rumah-rumah warga, toko-toko, perusahaan, serta lembaga pendidikan dan kesehatan. Di Kiev dan wilayah sekitarnya. Aku akan menunggumu, Yuri. Aku akan tetap di sini. Nah, ini dia untuk kalian. Sebuah roket langsung menghantam parkiran di. Sepertinya ledakannya cukup kuat. Wow, ada satu lagi yang terbakar di sana. Oh, seperti biasa, dia jatuh ke bawah. Yumra. Ya, seseorang akan punya pagi yang menyenangkan. Dan di sana ada mobil di grup kecilku. Jadi, aku ingatkan, kita tidak akan pergi ke sana, begitu. Tiga orang. Sialan, ini masih bisa juga. Serangan paling mencolok dari Rusia adalah serangan ke Lukyanovka, itu adalah sebuah distrik di Kiev. Pada malam hari, rekaman dari stasiun metro bawah tanah Lukyanovskaya muncul di internet, di mana eskalator rusak akibat gelombang ledakan dan plesteran mulai runtuh dari langit-langit stasiun. Namun pada pagi harinya menjadi jelas kemana tepatnya Rusia menyerang, karena di atas, di permukaan tanah, pasar terbakar habis, di mana, para nenek menjual buah dan sayuran yang mereka tanam di kebun mereka sendiri. Di wilayah tersebut, pusat perbelanjaan Kuadrat juga terbakar habis. Nah, sepertinya itulah target balas dendam Rusia yang sebenarnya. Rusia juga melaporkan Россияне также сообщили, что якобы...
bahwa yang diserang adalah Komando Pasukan Darat Angkatan Bersenjata Ukraina di Jalan Dektirevskaya, Kiev. Mereka juga melaporkan kerusakan pada gedung komando pasukan yang terletak di dekatnya. Dan di sini saya harus menyampaikan wawasan penting kepada Anda. Di wilayah Komando Pasukan Darat di Kiev, sejak hari pertama perang tidak ada siapa-siapa, tidak ada orang di sana. Dan begitu juga, omong-omong, di semua fasilitas militer serupa di Kiev. Karena seluruh komando sudah lama dipindahkan ke tempat lain. Nah, kalau soal kebakaran besar, itu memang terjadi di salah satu gudang di distrik Bucha, wilayah Kiev. Tapi yang paling mencolok adalah pada malam Jumat ke Sabtu, Rusia melancarkan serangan ke kota Bila Tserkva di wilayah Kiev dengan rudal balistik jarak menengah RS-26 Rubes, artinya Oreshnik dengan hulu ledak kinetik. Informasi ini sudah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat. Rusia mengklaim bahwa mereka berusaha menyerang bandara transportasi besar. Namun faktanya, semua bagian dari rudal Oreshnik Rusia yang sangat mahal itu justru menghantam kompleks garasi, dan rekamannya langsung menyebar di internet. Serangan ini sudah dikomentari oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan saya akan mengutip ucapannya. Putin bahkan tidak bisa mengucapkan kata "ura" dengan benar lagi. Dia hanya bergumam, tapi masih saja menghancurkan rumah-rumah warga dengan rudalnya. 3 rudal Rusia yang diarahkan ke fasilitas air justru membakar pasar, merusak puluhan rumah warga, merusak beberapa sekolah biasa, dan menembakkan Oreshniknya ke Bila Tserkva. Benar-benar tidak masuk akal. Jika Anda melewatkannya, di akhir episode saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya dimaksud Zelensky ketika dia berbicara tentang Vladimir Putin. Bahkan kata "ura" pun tidak bisa diucapkan dengan keras. Sehingga mereka bisa mendengar teriakan "ura" 3 kali. 3. Ura, 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 ura. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa like jika ingin mendukung kerja channel YouTube ini. Hal ini bisa dilakukan dengan donasi apa saja melalui tautan dan informasi rekening di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.